Oke, jadi kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang hidrolisis ya. Jadi hidrolisis ini berasal dari dua kata dia, yaitu hidro sama lisis. Hidro itu artinya pecah, kemudian hidro itu artinya air, lisis itu artinya pecah. Jadi pemecahan oleh air. Itu secara sederhananya ya. Tapi molekul apa sih yang dipecah oleh air ini? Itu adalah molekul garam. Jadi fokus pembicaraannya di hidrolisis ini adalah garam ya. Nah, untuk garam itu berdasarkan campurannya itu dibedakan menjadi 3 sifat ya. Yang pertama ada garam yang sifatnya netral. Itu campurannya antara asam kuat ketemu dengan basa kuat. Nah, kalau asam kuat ketemu dengan basa kuat, dia sudah pasti garamnya tidak mengalami hidrolisis. Kemudian dilihat dari segi pH, itu pH-nya sama dengan 7. Jadi kalian nggak perlu melakukan perhitungan lagi di sini. Kemudian kalau garam asam itu campurannya antara asam kuat ketemu dengan basa lemah. Biasanya ketika kuat ketemu sama lemah, itu akan mengalami hidrolisis parsial namanya. Kemudian dilihat dari segi pH, pH-nya itu kurang dari 7. Untuk rumusnya, H+ sama dengan akar KW per KB kali G. Dimana KW itu tetapan air, itu 10 pangkat min 14. Nanti kita akan bahas di soal hitung-hitungan ya. Kemudian garam yang ketiga itu ada sifatnya basa. Biasanya campuran basa ini, garam yang bersifat basa ini campurannya adalah antara basa kuat dengan asam lemah. Ketika kuat dengan lemah sama dengan yang tadi, itu hidrolisisnya sifatnya parsial dia. Kemudian dari segi pH, pH-nya itu lebih besar daripada 7. Untuk rumus OH-nya itu sama dengan akar KW per KA kali G. Nah, bagaimana dengan campuran antara asam lemah dengan basa lemah? Nah, bagaimana dengan asam lemah dengan basa lemah? Jadi, ketika lemah ketemu dengan lemah, itu hidrolisisnya bersifat sempurna atau hidrolisis total. Untuk besaran pH-nya itu tergantung dari konstanta asam dan basanya. Nah, ketika Kb sama dengan Ka, itu pH-nya sama dengan 7. Kalau Kb-nya yang lebih besar, pH-nya lebih besar daripada 7, artinya sifatnya basa nanti. Kalau Ka-nya lebih besar, itu sifatnya asam atau pH-nya kurang dari 7. Nah, untuk rumus H+-nya itu KW kali Ka per Kp. Nah, di sini salah satu contoh bagaimana caranya membuat persamaan hidrolisis ya. Jadi contoh garamnya adalah NH4Cl. Jadi, untuk menentukan sifatnya dia asam atau basa, kalian harus hafal terlebih dahulu yang mana termasuk asam kuat dan yang mana termasuk basa kuat, atau sebaliknya asam atau basa lemah. Jadi yang pertama, misalnya NH4+. Tadi kita udah bahas bahwa hidrolisis ya, dia bereaksi dengan air. Itu kembalikan ke posisi semula dia. NH4 ini berasal dari NH4OH. Sisanya, karena OH-nya yang diambil, karena H2O itu gabungan dari H+ dan OH, sisa dari reaksi ini adalah H+. H+ inilah menyatakan bahwa dia itu sifatnya adalah asam. Nah, untuk ion yang kuat itu Cl-. Kenapa tahu bahwa ion ini adalah ion kuat? Itu kembali lagi kalian harus hafal jenis-jenis asam basa kuat lemah ya. Itu tidak akan mengalami reaksi hidrolisis. Nah, ini karena dia asalnya dari lemah sama kuat, dari reaksi ini terlihat bahwa hanya satu saja yang mengalami reaksi hidrolisis. Jadi dibilang hidrolisisnya itu bersifat parsial. Oke, begitu juga untuk contoh garam yang lain. Nanti acuannya adalah gunakan tabel asam basa kuat lemah ya, yang bisa kalian download di Google contoh-contohnya. Oke, jadi ini salah satu contoh soal ya untuk mencari pH dari hidrolisis, di mana direaksikan 200 ml NH4OH 0,1 molar
dengan 100 ml HCl 0,2 molar, di mana Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Tentukan besar pH-nya. Jadi langkah pertama, kalian buat dulu reaksinya. Antara NH4OH ditambah HCl. Ingat konsep sebelumnya bahwa OH sama H itu akan ketemu dengan, jika ketemu itu akan menghasilkan H2O. Jadi sisanya adalah NH4 sama Cl. Kita buat MRS-nya. Mula-mula reaksi sisa. Oke. Jadi pertama kita cari molnya terlebih dahulu. 200 kali 0,1 itu 20 milimol. Kemudian HCl-nya 100 kali 0,2 juga 20 milimol. Nah, inilah ciri khas dari soal hidrolisis, di mana ketika proses MRS itu habis bereaksi dia. Jadi berbeda halnya dengan penyangga, ketika lemah ketemu sama kuat, itu yang lemah selalu bersisa. Nah, karena ini habis bereaksi, semua sisanya adalah 0. Berarti di sini 20 milimol, ini juga 20 milimol. Kita cari mol si garamnya dengan cara perbandingan ya. Koefisien yang dicari 1 per salah satu ini bisa dipakai, per koefisien yang diketahui juga 1 kali 20 milimol. Hasilnya ya sama, 20 milimol. Kemudian karena ini mula-mulanya 0, kita tambahkan, di sini kurang. 0 ditambah 20 milimol itu hasilnya akan 20 milimol. Nah, baru kita cari konsentrasi garamnya. Mol per volume total. Molnya 20, volume totalnya adalah 200 tambah 100, itu 300. Jadi hasilnya adalah 1 per 15. Oke, jadi hasilnya 1 per 15. Kemudian kita ubah ke bilangan desimal ya. Itu hasilnya 0,07. Dibulatkan ini ya, 0,07 molar atau 7 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, karena di soal diketahui Kb, itu kita cari H plusnya. H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garamnya. Ingat Kw-nya itu adalah 10 pangkat min 14 kali G-nya yang kita temuin 7 kali 10 pangkat min 2 per Kb-nya 10 pangkat min 5. Ini hasilnya adalah akar 7 kali min 14 tambah min 2 itu min 16 dibagi min 5, hasilnya adalah 10 min 11. Kalau kita akarkan, akar 7 itu hasilnya adalah 2,6 kali 10 pangkat min 5,5. Berarti untuk mencari pH-nya sama dengan min log H plus. Jadi min log 2,6 kali 10 pangkat min 5,5. Min ketemu min itu plus 5,5 min log 2,6. Nah, jadi silakan diperhatikan terlebih dahulu. Kita buat MRS-nya. Jadi ciri khas dari soal hidrolisis itu adalah habis bereaksi. Kemudian cari konsentrasi garamnya. Kemudian baru masuk ke rumus H+. Kenapa H+? Karena di soal itu diketahui Kb-nya. Jadi di video sebelumnya atau durasi sebelumnya itu ada ya untuk mencari H+ atau OH-. Kemudian ketemu pH-nya langsung dari H+. Jadi sekian teknik menentukan sifat garam, menentukan tipe hidrolisis, dan mencari pH campuran untuk soal hidrolisis ya. Jadi sekali lagi perbedaannya dengan larutan penyangga. Larutan penyangga itu yang lemah, yang sisa ketika proses MRS. Kalau soal hidrolisis itu habis bereaksi.